Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini saya akan share resep bolu kukus mekar yang rasanya insya Allah enak, lembut. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup ekonomis, hanya 1 butir telur, cocok untuk cemilan keluarga, isian snack box maupun untuk ide jualan. Dan insya Allah ini resepnya anti gagal. Kali ini saya menggunakan metode 23. Nah, apalagi itu metode 23? Yang mau tahu? Yuk, langsung aja kita bikin sama-sama. Let's cooking. Pertama, saya buat larutan kental manis terlebih dahulu. Ini saya dapatkan dari 1 saset kental manis ditambahkan sampai 150 ml air. Larutan kental manis ini bisa diganti dengan susu cair, santan, ataupun air biasa ya. Kemudian siapkan wadah bersih, masukkan 1 butir telur, 180 gram gula pasir, tambahkan 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan bahan cairnya, masukkan semuanya. Selanjutnya ini kita mixer. Aduk dulu sebentar agar tepungnya tidak berterbangan. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu selama 2 menit. Nah, itu ya maksudnya metode 23 itu kita mixernya 2 tahap sambil dirapikan bagian pinggir-pinggir itu karena masih banyak tepung kering di pinggir ya. Jadi kita rapikan perlahan sambil terus di mixer selama 2 menit itu. Nah, setelah 2 menit ini di mixer, matikan mixernya terlebih dahulu, kemudian tambahkan SP 1 sendok teh, pastikan SP-nya ini masih bagus ya teman-teman, dan pastikan semua bahan-bahan saat kita bikin bolu ini suhu ruang ya. Kita lanjutkan lagi mixer selama 3 menit lagi. Jadi kita total mixernya cuma 5 menit ya teman-teman. Pertama 2 menit, tambahkan SP, kemudian mixer lagi selama 3 menit. Nah, ini setelah ditambahkan SP, adonannya langsung mengembang putih dan berjejak. Setelah 3 menit, matikan mixernya. Ini adonannya sudah siap. Kemudian rapikan bagian pinggir-pinggir wadah menggunakan spatula seperti ini. Pastikan bagian bawahnya tidak ada lagi tepung yang mengendap ya. Pastikan juga adonannya ini licin, halus, dan lembut. Setelah dipastikan adonan licin, sisihkan sebagian adonan secukupnya saja. Ini nanti akan saya jadikan variasi warna agar warnanya tidak monoton ya. Nah, yang banyak ini saya berikan pasta pandan secukupnya. Yang sedikit ini saya berikan pewarna merah secukupnya saja. Selanjutnya ini warnanya kita ratakan keduanya ya. Setelah kedua warnanya rata, langsung saja kita siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan agar ukuran 60 ml ya. Kemudian masukkan adonan. Kita masukkan adonan sebanyak 2/3 saja. Kalau teman-teman punya plastik segitiga, silahkan gunakan plastik segitiga untuk memasukkan ke dalam cetakan ini. Menurut saya itu lebih simpel saat memasukkannya, tidak berlepotan ya. Cukup isi 2/3-nya saja, karena nanti atasnya kita akan penuhkan menggunakan warna pink atau merah. Lakukan sampai semua adonan hijau atau adonan pandan ini selesai dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang kita penuhkan cetakan dengan adonan pink dan merah. Pada tahap ini, kukusan harus sudah disiapkan ya teman-teman, agar nanti setelah adonan selesai kita masukkan ke cetakan, kukusannya sudah ready dan bisa langsung kita kukus. Nah, ini kukusannya sudah ready, airnya sudah mendidih dan sudah beruap banyak. Langsung saja cetakan kita masukkan ke dalam kukusan. Selanjutnya ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Bagi teman-teman yang menggunakan tutup kukusan datar, wajib banget tutup kukusan dilapisi dengan sarbet bersih agar uap di tutup kukusan ini tidak jatuh ke adonan. Dan saat mengukus bolu mekar ini wajib menggunakan api paling besar ya teman-teman, agar bolunya mekar sempurna.
Setelah 20 menit dikukus, ini bulu kukusnya udah mekar sempurna. Langsung saja keluarkan dari kukusan dan bisa lanjut mengukus sisa adonan. Sebelumnya jangan lupa cek air kukusan ya teman-teman. Pastikan jumlah airnya cukup. Kalau air kukusannya kurang, silahkan ditambahkan dan pastikan dulu airnya benar-benar sudah mendidih dan beruap banyak, baru adonan dimasukkan. Yang perlu dipastikan lagi, jumlah air saat mengukus ini juga tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman. Cukup sekitar 1 sampai 1,5 cm aja dari dasar kukusan. Nah, ini dia hasilnya. Bolu pandan kukus mekar siap disajikan. Masya Allah, ini mekarnya benar-benar sempurna banget. Ini wajib teman-teman cobain ya. Dari teksturnya sudah kelihatan ini lembut banget seperti kapas. Ini takarannya menurut saya manisnya udah pas, warnanya juga cantik banget. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ataupun untuk cemilan keluarga. Wajib banget teman-teman cobain, pokoknya ini recommended, mantap banget. Kan 1 butir telur, 210 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 250 ml santan, bisa diganti dengan susu cair ataupun air biasa. Bahan berikutnya ada baking powder dan vanili bubuk. Kemudian saya menggunakan 1 sendok teh emulsifier, ini saya menggunakan SP, setengah sendok teh garam, kemudian untuk pewarnanya saya menggunakan pasta talas dan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning. Lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya menggunakan metode all in one aja ya teman-teman, dimana semua bahan-bahannya ini kita campurkan aja menjadi satu. Untuk baking powdernya, teman-teman juga bisa menggunakan yang baking powder double action ya. Kalau menggunakan baking powder yang double action, cukup setengah sendok teh saja. Lanjut kita masukkan semua bahan-bahannya. Untuk santannya ini saya menggunakan santan instan kemasan 65 ml, kemudian tambahkan air sampai 250 ml. Setelah semua bahan masuk, langsung saja kita mixer. Kita ratakan terlebih dahulu ya, agar tepungnya tidak berterbangan. Pertama, ini kita mixer dulu dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Ini kelihatan bagian pinggir-pinggirnya masih banyak tepung kering yang menempel. Kita rapikan dulu ya. Matikan dulu mixernya, kemudian rapikan menggunakan spatula. Kemudian ini lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan ini putih, mengembang, dan berjejak. Untuk durasi mixernya ini, silakan sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Teman-teman yang baru menemukan channel Dapur Piknik, yang lagi belajar masakan menu sehari-hari dan aneka cemilan lainnya, boleh bantu like, comment, and subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat notif video terbaru aku. Terima kasih. Setelah adonan putih mengembang dan berjejak, kita rapikan menggunakan spatula. Kita pastikan bagian bawahnya tidak ada tepung yang masih menempel ya teman-teman. Pastikan adonannya sudah licin dan mulus. Berikutnya adonan ini dibagi dua sama rata. Satu adonan saya berikan pasta talas. Untuk warnanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi tidak harus sama ya. Aduk-aduk semuanya sampai warnanya rata. Lanjut ke adonan satu lagi, ini saya berikan pewarna makanan warna kuning. Saya berikan secukupnya saja, kemudian ratakan.
Setelah rata keduanya, pindahkan ke dalam plastik. Mohon maaf, saya menggunakan plastik biasa. Kalau teman-teman punya plastik segitiga, silahkan digunakan. Kemudian kita isikan ke dalam cup. Saya menggunakan cup 60 ml ya teman-teman. Tujuannya kita pindahkan ke dalam plastik ini agar lebih mudah kita mengisinya ke dalam cup. Nah, untuk mengisinya silahkan teman-teman lihat di video saja ya. Ini saya selang-seling dengan adonan warna kuning. Untuk ukuran cup yang digunakan juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lanjut isi adonan warna kuning. Nanti diisi lagi warna ungu dan kuning, pokoknya selang-seling ya teman-teman. Ini cupnya wajib diisi sampai penuh. Pada tahap ini, air kukusan harus sudah disiapkan ya teman-teman, supaya nanti setelah adonan ini selesai kita masukkan ke dalam cup, airnya sudah mendidih dan adonan ini langsung kita kukus. Untuk terakhir, ini bagian atasnya kita beri warna kuning sedikit lagi ya, agar nanti saat dikukus semakin cantik warnanya. Nah, ini air kukusannya sudah benar-benar mendidih dan beruap banyak. Langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan. Untuk memasukkannya, kita kasih jarak seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Menggunakan api paling besar ya. Oh iya, bagi teman-teman yang menggunakan tutup kukusan datar, silahkan tutupnya dilapisi dengan serbet bersih ya, agar uap kukusan tidak jatuh ke adonan. Setelah 20 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, Masya Allah, ini merekah sempurna. Kita tunggu sekitar 1 menit dulu, baru kita angkat ya, agar kuenya itu tidak turun. Setelah 1 menit kukusan terbuka, langsung kita angkat. Kita lanjutkan mengukus sisa adonan. Oh iya, perlu dipastikan air kukusannya kalau berkurang silahkan ditambah ya teman-teman. Dan tunggu dulu airnya itu sudah benar-benar mendidih baru adonannya dimasukkan. Untuk mengukus kuenya ini gunakan api yang paling besar ya teman-teman, agar kuenya itu benar-benar merekah sempurna. Nah, ini hasilnya bolu kukus merekah siap disajikan. Masya Allah, ini warnanya cantik banget, merekah sempurna. Langsung saya mau cobain, saya ambil satu. Ini kelihatan cantik banget, saya benar-benar jatuh cinta dengan warnanya. Teksturnya ini lembut banget teman-teman, manisnya pas, Masya Allah. Pokoknya ini enak banget, tidak seret di tenggorokan, lembut. Makan satu ini nggak cukup, bikin nagih banget. Pokoknya ini mantep banget, recommended. Bolu kukus ini cocok untuk ide cemilan keluarga, isian snacks box, maupun sebagai ide jualan ya teman-teman. Untuk harga jual, silakan sesuaikan dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.